Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sering melihat orang memakan daging babi? Apakah orangnya masih hidup sampai saat ini? Atau malah lebih panjang umur dan lebih sehat dari yang tidak makan babi? Lalu apa yang membuat babi itu haram? Pastikan menonton video ini sampai selesai, karena kami akan membahas apa yang jarang dibahas oleh orang lain. Dalam Al-Quran, haramnya daging babi disebutkan secara berurutan dengan bangkai dan darah, baru kemudian daging babi, dan diteruskan dengan haramnya hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Mengapa demikian? Tentu Allah tidak mungkin salah dalam menempatkan urutan itu. Hewan merupakan makhluk ciptaan Allah, maka ketika akan disembelih, hewan tersebut harus disembelih atas seizin Allah. Dengan menyembelih menyebut nama Allah, berarti kita telah menghalalkan hewan tersebut sebagai hewan potong. Sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah. Sebutlah nama Allah, lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian, gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habsyah untuk menyembelih. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah secara baik. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, kemudian memberikan kenyamanan kepada sembelihannya. Hadis riwayat An-Nasai. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Yang pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan. Meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Lalu muncul banyak pertanyaan dari orang-orang yang ngiler ingin makan daging babi. Apakah babi bisa menjadi halal kalau disembelih dengan cara yang syar'i? Misalnya menyembelih babi dengan menyebut nama Allah dan tidak menyakiti hewan? Jika dilihat dari segi ilmu kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet, untuk menghasilkan produk daging yang asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Dalam pasal 95 ayat 1 di halaman 40 terdapat 2 metode dalam mematikan hewan, yaitu dengan pemotongan atau penyembelihan dan pembunuhan. Bisa dilihat dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 di halaman 74, yang dimaksud dengan pemotongan hewan adalah menyembelih hewan pada bagian leher dengan cara memutus atau memotong 3 saluran, yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran makan. Untuk hewan yang akan dikonsumsi dagingnya oleh manusia seperti sapi, domba, dan ayam. Tetapi untuk mematikan babi tidak dilakukan penyembelihan, melainkan pembunuhan. Masih dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 di halaman 74, yang dimaksud dengan pembunuhan hewan adalah mematikan hewan dengan cara antara lain menusuk jantung pada hewan babi yang akan dikonsumsi dagingnya. Yang jadi pertanyaan, mengapa pada babi tidak dilakukan penyembelihan layaknya sapi atau hewan ternak lain? Apakah memang babi ditakdirkan untuk tidak bisa disembelih? Proses menyembelih hewan memang harus dilakukan dengan tepat pada pembuluh darah utama dan saluran napas. Proses penyembelihan sendiri bertujuan untuk mematikan hewan secepat-cepatnya, menghindari kesakitan yang berkepanjangan pada hewan, mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya, dan menghindari stres pada hewan yang akan dikonsumsi. Karena stres pada hewan bisa mempengaruhi kualitas daging, tak hanya daging kurban saja, tapi juga daging yang lain. Ini bisa terjadi karena ketika kita menyembelih hewan dengan cara yang benar, maka oksigen yang dibawa darah ke otak akan terhenti karena terputusnya urat nadi pada leher. Sehingga otak tidak lagi merespon rasa sakit, karena otak adalah pusat komando dari semua yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Kembali lagi ke topik babi. Mengapa babi tidak disembelih atau memang tidak bisa disembelih?
Mengutip dari situs Human Slaughter Association atau Asosiasi Penyembelihan yang Berperi Kemanusiaan, artinya metode pemotongan hewan ini diklaim tidak menyakiti hewan. Dalam halaman pemotongan hewan, di sini dijelaskan bagaimana metode pemotongan sapi, rusa, dan kuda dilakukan dengan cara memotong semua pembuluh darah utama yang muncul dari jantung. Pemotongan domba dan kambing bisa dilakukan di dua tempat, yaitu di dekat kepala atau di tenggorokan. Untuk mematikan hewan-hewan ini bisa dilakukan dengan cara membuat irisan miring atau longitudinal dengan sudut kemiringan 45 derajat. Sedangkan pemotongan babi dilakukan dengan cara ditusuk ke dalam pangkal leher atau di jantungnya. Kemudian pisau yang sudah menusuk rongga dadanya ditarik secara vertikal ke atas dan ke bawah untuk memutuskan semua pembuluh darah utama yang muncul dari jantung. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemburu babi liar, mereka akan membidiknya tepat di rongga dadanya atau bagian pangkal leher. Hal ini dimaksudkan agar babi itu tidak kabur dan cepat mati. Dan memang metode inilah yang katanya paling manusiawi agar babi tidak stres karena pembunuhan itu, yang nantinya akan mempengaruhi kualitas rasa dagingnya. Cara penyembelihan yang disebut paling berperi kemanusiaan tadi biasanya sebelum disembelih akan dilakukan proses stunning atau pemingsanan dahulu. Hal ini dimaksudkan agar hewan itu tidak merasakan sakit. Namun dikutip dari sebuah majalah tentang ilmu pengetahuan yang terkenal New Scientist, melalui penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dua staf ahli peternakan dari Hannover University, sebuah universitas terkemuka di Jerman, Profesor Dr. Salk dan rekannya Dr. Hasim, keduanya memimpin satu tim penelitian terstruktur untuk menjawab pertanyaan, manakah yang lebih baik dan paling tidak sakit, penyembelihan secara syariat Islam dengan pisau tajam tanpa pemingsanan, ataukah penyembelihan dengan cara barat dengan pemingsanan. Prosesnya dengan cara meletakkan alat perekam aktivitas otak dan jantung untuk mendeteksi rasa sakit. Selengkapnya bisa kalian lihat sendiri di situsnya. Singkatnya, penelitian itu menghasilkan 4 kesimpulan. Dalam metode syar'i, setelah disembelih, 3 detik pertama tidak ada indikasi rasa sakit. 3 detik berikutnya, sapi kehilangan kesadaran. 6 detik pertama itu ada aktivitas luar biasa dari jantung untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh anggota tubuh dan memompanya keluar melalui ketiga saluran yang terputus di bagian leher. Kemudian darah tertarik dan terpompa oleh jantung keluar tubuh secara maksimal. Maka dihasilkanlah healthy meat atau daging yang sehat. Sedangkan dalam metode stunning ala barat, ketika pemingsanan sapi terhuyung jatuh. Saat itu terlihat tidak kesakitan karena tidak meronta ketika disembelih dan darah yang keluar hanya sedikit. Setelah proses pemingsanan, ada indikasi tekanan rasa sakit pada sapi. Kemudian, adanya rasa sakit yang luar biasa sehingga jantung berhenti berdetak lebih awal. Akibatnya jantung kehilangan kemampuannya dalam memompa darah menarik dan keluar tubuh. Dan karena darah tidak terpompa keluar maksimal, darah itu membeku di dalam urat-urat darah dan daging, sehingga dihasilkan unhealthy meat atau daging yang tidak sehat. Yang lebih mengejutkan, pisau tajam yang mengiris leher ternyata tidaklah menyentuh saraf rasa sakit. Kedua peneliti itu menyimpulkan bahwa sapi meronta-ronta dan meregangkan otot bukanlah sebagai ekspresi rasa sakit, melainkan sebagai ekspresi keterkejutan otot dan saraf saja, yaitu pada saat darah mengalir keluar dengan deras. Jadi, mana yang lebih manusiawi? Cara orang barat atau cara syar'i? Jika cara pemingsanan malah membuat darah terhenti dalam urat dan daging sehingga darah tak bisa keluar maksimal, apakah cara yang dibilang manusiawi ini hasil dagingnya halal dimakan atau malah setara dengan bangkai? Hewan-hewan yang mati karena bukan disembelih secara syar'i, maka akan disebut bangkai. Terdapat 3 definisi bangkai, yaitu yang pertama yang mati tanpa disembelih seperti kambing yang mati sendiri. Kedua, yang disembelih dengan sembelihan tidak syar'i seperti kambing yang disembelih orang musyrik. Ketiga, yang tidak menjadi halal dengan disembelih seperti babi disembelih seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar'i. Jadi, babi tetaplah babi, walaupun disembelih dengan cara yang syar'i, bahkan masuk dalam definisi bangkai. Kita kembali ke topik leher babi.
Kenyataannya babi bukanlah tidak mempunyai leher. Dalam gambar ini terlihat dia memiliki leher karena babi punya tulang leher atau vertebra cervical yang langsung terhubung dengan tengkorak. Alasan haramnya babi mungkin karena dia tidak bisa disembelih layaknya hewan sembelihan. Sedangkan syarat halalnya hewan ternak dalam Islam adalah dengan disembelih secara syar'i, yaitu dengan menyebut nama Allah dan dengan cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mungkin inilah maksud Allah menyandingkan babi dengan darah, bangkai dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah dalam satu urutan ayat. Karena kondisi babi yang sekarang baru diketahui kalau dia tidak dapat disembelih, otomatis darah, bangkai dan hewan yang tidak disembelih telah tersemat dalam babi sejak dia diciptakan Allah. Dan Allah tidak menciptakan leher yang bisa disembelih pada babi. Bisa dibilang babi adalah makanan yang mengandung tingkat keharaman yang full version. Setuju nggak? Di zaman Rasulullah SAW belum ditemukan fakta-fakta ini, tapi para sahabat dahulu tetap meyakini kalau yang tertulis dalam Al-Quran adalah benar, karena taat pada Allah dan Rasulnya itulah yang utama. Rasulullah SAW melarang sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kalian, namun taat kepada Allah dan Rasulullah SAW jauh lebih bermanfaat. Hal itu baik bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad. Kalau bukti-bukti ini belum cukup memuaskan kita tentang penyebab diharamkannya babi, Allah pasti punya alasan lain yang lebih kuat. Kita sebagai manusia yang berakal, kita gunakan untuk merenungi dan memahami dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Memang iman tidak sempurna tanpa ilmu, tapi bagi kita yang belum mendapatkan ilmu, dengan iman saja kita sudah bisa memperoleh rahmat dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Wallahu a'lam bishawab.